ini memang sering dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus, khususnya genderuwo. Ukuran beringin yang kebanyakan lebar dan tinggi, ditambah sulur-sulur yang menjuntai, menambah kesan misterius pada pohon beringin. Tumbuhan ini seringkali dianggap keramat bagi penduduk di sekitarnya. Tak jarang kita menemukan sesajen di bawah pohon beringin. Tidak hanya sesajen, beberapa tempat malah menyematkan kain khusus sebagai pakaian dari pohon beringin. Apalagi pohon beringin yang usianya ratusan tahun. Pohon beringin yang paling terkenal dengan mitosnya adalah beringin kembar yang ada di alun-alun kota Yogyakarta. Disebut kembar karena di alun-alun tersebut terdapat 2 pohon beringin yang berukuran sama besar berdiri berdampingan. Beringin kembar ini terkenal dengan tradisi masanginnya, yaitu permainan melewati kedua beringin tersebut dengan mata tertutup. Konon katanya jika berhasil lewat di antara kedua pohon itu, permohonan kita akan terkabul. Masyarakat percaya roh penunggu pohon akan menuntun orang yang keinginannya akan dikabulkan. Sebaliknya, jika keinginan tidak direstui, orang tersebut tidak akan berhasil melewati beringin kembar. Seperti awalnya diciptakan, cermin memiliki fungsi untuk memantulkan bayangan manusia agar kita dapat melihat penampilan diri sendiri. Namun di banyak budaya, cermin dipercaya sebagai portal dimensi antara dunia nyata dan dunia gaib. Banyak ritual memanggil hantu atau berkomunikasi dengan hantu yang sering melibatkan cermin. Salah satu contoh cermin yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk halus adalah cermin dalam rumah Myrtle's Plantation. Rumah ini terkenal sebagai salah satu rumah terseram di Amerika. Suatu hari, sang pemilik rumah beserta keluarganya tewas karena diracuni. Menurut kebiasaan penduduk setempat, setiap ada yang meninggal, cermin di dalam rumah harus dibalik agar roh pemilik rumah tidak terjebak dalam cermin. Namun ketika mereka akan dimakamkan, tidak ada yang ingat untuk membalik cermin di rumah tersebut. Akhirnya roh mereka terperangkap dalam cermin itu dan menghantui Myrtle's Plantation. Lukisan adalah karya seni yang dibuat seniman yang biasanya dituangkan ke dalam kanvas. Beberapa lukisan dibuat dengan teknik khusus sehingga kelihatan seperti hidup. Efek inilah yang banyak mendukung pemikiran jika lukisan merupakan tempat tinggal makhluk astral, terutama yang menggambarkan ekspresi wajah manusia. Seperti lukisan Bill Stoneham yang berjudul The Hand Raises Him. Lukisan yang menggambarkan seorang anak laki-laki dengan sebuah patung anak perempuan di sebelahnya ini dipercaya bisa berjalan sendiri di malam hari. Tidak hanya itu, bahkan pemiliknya pernah melihat objek di lukisan tersebut menghilang dari kanvas. Konon katanya jika anak kecil menatap lukisan tersebut, dia bisa tiba-tiba jatuh sakit. Orang dewasa yang menatap lukisan ini akan merasakan hawa panas di sekitar lukisan. Masih banyak lagi tempat-tempat yang sering dianggap menjadi tempat tinggal makhluk gaib di sekeliling kita. Namun semuanya kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Nah, apalagi ya menurut Anda yang sering ditinggali oleh makhluk halus?